atau Ibu pengunjung rumah sakit yang kami hormati, pada hari ini akan ada penyuluhan lab dari studio PKRS dengan narasumber Dr. Loli Devianti SPPA dengan judul seputar kanker dan deteksi dini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pengunjung Rumah Sakit Ahmad Bukit Tinggi beserta seluruh petugas Rumah Sakit Ahmad Bukit Tinggi yang ikut menyaksikan siaran pagi ini. Bersama saya, Dr. Loli, spesialis patologi anatomi. Pagi ini kita akan membahas seputar kanker dan deteksi dini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi ini, termasuk di sana adalah pengertian kanker, kemudian jenisnya, kemudian angka kanker, angka kejadian tumor ganas atau kanker, kemudian penyebab tumor ganas, dan deteksi dini. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian tumor. Jadi apa itu tumor? Jadi tumor itu adalah pertumbuhan abnormal dari suatu sel yang tidak terkoordinasi dan tidak terkontrol, yang terus-menerus membelah, memperbanyak, sehingga ukurannya bertambah besar, walaupun penyebabnya itu sudah dihilangkan. Nah, secara umum tumor itu dibagi dua, ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang kita sebut dengan kanker. Nah, sedangkan angka kejadian kanker, nah pada tabel ini bisa kita lihat, ini data yang dikumpulkan oleh tim registrasi kanker Perkumpulan Ahli Patologi Indonesia atau IAPI, yang kemudian dipakai oleh YKI, Yayasan Kanker Indonesia, untuk melihat profil insiden kanker yang ada di Indonesia. Jadi masing-masing center patologi anatomi yang ada di Indonesia itu akan mengumpulkan setiap tahun data kanker ke cabang, awalnya ke cabang, ke tingkat provinsi. Nah, kemudian di tingkat provinsi akan ditabulasi, akan dicek kembali oleh Badan Registrasi Cabang. Nah, kemudian kalau sudah oke akan dikirim ke pusat. Nah, nanti di pusat dikumpulkan data dari seluruh Indonesia. Nah, ini data terakhir yang baru terkumpul adalah tahun 2014 Nah, dari data ini terlihat baik laki-laki atau perempuan tumor ganas tersering itu ditemukan pada payudara Jadi tumor ganas atau kanker payudara pada perempuan tahun 2014 itu ada sekitar 7.682 kasus Nah, ini sangat tinggi sekali. Kemudian di posisi kedua itu ada kanker leher rahim atau mulut rahim atau serviks. Nah, itu angkanya ada 3.809 kasus. Kemudian yang di posisi ketiga itu adalah kanker kelenjar getah bening. Kanker kelenjar getah bening atau kelenjar limfe itu ada 2.604 kasus. Di posisi keempat terbanyak itu ada kanker rektum, kanker usus besar, kanker rektum itu ada 1.804 kasus. Kemudian di posisi kelima ada kanker nasofaring, 1.775 kasus. Di peringkat keenam ada kanker kulit, 1.730 kasus. Kemudian di posisi keenam ada di posisi ketujuh ada kanker tiroid atau kelenjar bondo ada 1.660 kasus. Kemudian di posisi 8 ada kanker ovarium dengan jumlah kasus 1.480 kasus. Di posisi 9 ada kanker kolon kanker usus besar itu 1.139 kasus.
Dan di posisi 10 ada tumor jaringan lunak ya. Jadi di sini ada tumor ganas tulang ya, jaringan lemak, otot. Nah, itu jumlahnya ada 971 kasus. Jadi ini adalah 10 peringkat tertinggi kanker yang ada di Indonesia tahun 2014 ya. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya memang kanker payudara ini tetap di peringkat pertama ya. Kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin ya, nah di Indonesia itu untuk laki-laki itu yang terbanyak adalah kanker nasofaring ya. Kanker nasofaring itu jumlahnya ada 1.207 kasus. Kemudian di peringkat kedua ada kelenjar getah bening ya atau kelenjar limfe 971 kasus. Kemudian di peringkat ketiga kanker rektum ya, kanker usus besar itu ada 912 kasus. Peringkat keempat ada prostat 832 kasus. Di posisi kelima ada kanker kulit 831 kasus. Di posisi keenam kanker kandung kemih ya, di saluran kemih itu ada 647 kasus. Di posisi ketujuh ada kanker kolon ya, 567 kasus. Di posisi 8 ada kanker paru ya. Nah, ada 535 kasus. Di posisi ke-9 ada jaringan lunak 485 kasus dan di posisi ke-10 ada kanker gondok ya atau tiroid ya 380 kasus. Nah, ini adalah 10 kanker terbanyak pada laki-laki ya di Indonesia tahun 2014. Kemudian bagaimana dengan perempuan ya? Nah, untuk jenis kelamin perempuan tahun 2014 di Indonesia itu angka tertinggi adalah kanker payudara ya, ada 7.746 kasus. Kemudian di peringkat kedua ada kanker rahim ya, kanker mulut rahim ada 3.811 kasus. Di posisi ketiga ada kanker ovarium ya, itu jumlahnya 1.309 kasus. Posisi keempat ada kanker tiroid ya atau gondok yaitu ada 1.309 kasus. Di posisi kelima ada kanker rektum ya, itu ada 868 kasus. Kemudian kanker kulit di posisi 6 ada 860 kasus. Di posisi ketujuh ada kelenjar getah bening ya, kelenjar limfe 641 kasus. Yang kedelapan ada kanker korpus uteri ya. Jadi ini di uterus ya ada 628 kasus. Di posisi ke-9 nasofaring 555 kasus. Dan yang terakhir di posisi ke-10 adalah kanker kolon ya 518. Nah, ini adalah 10 kanker terbanyak pada perempuan di Indonesia tahun 2014. Nah, bagaimana dengan di daerah kita sendiri ya, di Sumatera Barat ya. Nah, ini adalah data kanker di Sumatera Barat tahun 2014 ya. Nah, baik perempuan ataupun laki-laki ya. Nah, ini digabung ya. Nah, yang pertama tetap ya di peringkat pertama itu adalah kanker payudara ya, itu jumlahnya 558 kasus. Kemudian yang kedua ditempati oleh kanker rektum ya 167 kasus. Kemudian peringkat ketiga ada kanker tiroid ya, kanker gondok itu ada 158 kasus. Peringkat keempat ada kanker kulit 148 kasus. Yang kelima ada kanker rahim ya 108 kasus. Yang keenam kanker ovarium. Nah, itu ada jumlahnya 100 pasien. Kemudian kanker kelenjar limfe di posisi 7 dengan jumlah kasus 81. Di posisi 8 ada kelenjar prostat ya, kanker di prostat itu 80 kasus. Yang ke-9 kanker kolon ya, kanker usus besar ada 78 kasus. Dan yang terakhir di posisi 10 adalah kanker jaringan lunak itu ada 58 kasus. Nah, jadi ini adalah 10 kanker terbanyak di Sumatera Barat ya, juaranya adalah kanker payudara. Nah, kemudian untuk laki-laki yang di Sumatera Barat ini yang terbanyak adalah kanker rektum ya, itu ada 90 kasus. Kemudian kanker prostat di posisi kedua ada 80 kasus.
Kanker kulit di posisi ketiga ada 60 kasus. Kemudian kanker paru ada di posisi keempat, itu jumlahnya 44 kasus. Yang kelima, kelenjar limfe atau kelenjar getah bening ada 43 kasus. Kemudian kanker usus besar kolon di posisi ke-6 35 kasus. Di posisi ke-7 ada jaringan lunak 34 kasus. Yang ke-8 kanker kandung kemih itu ada 34 kasus. Yang ke-9 kanker tiroid atau kelenjar bondok 27 kasus. Yang terakhir di posisi ke-10 ada nasofaring ya dengan jumlah kasus 25. Jadi pada laki-laki ini yang terbanyak adalah kanker usus besar ya di rektum ya. Sedangkan pada perempuan, nah ini sudah pasti ya, yang juara satunya adalah kanker payudara, yaitu jumlahnya 558 kasus. Jadi kita Sumatera Barat ikut menyumbangkan angka tertinggi untuk kanker payudara di Indonesia. Kemudian di posisi kedua ada tiroid, ya, di posisi ketiga leher rahim, diikuti ovarium, kulit, rektum, kolon, kelenjar limfe, kemudian uterus dan jaringan lunak. Nah, ini untuk data-data jumlah kanker yang ada di Indonesia dan di Sumatera Barat. Nah, kemudian jenis kanker, yaitu secara jenis tumor itu ada dua, ya, ada tumor jinak dan tumor ganas, ya. Nah, tumor ganas inilah yang kita sebut dengan kanker, ya. Nah, kemudian bagaimana bisa membedakan ya ciri-ciri antara tumor jinak dengan tumor ganas? Nah, kita bisa lihat ya di gambar ini, ya, bahwa kalau itu tumor jinak, ya, nah biasanya tumbuhnya lambat, ya. Jadi mungkin dalam beberapa bulan, beberapa tahun, ya ukurannya hanya bertambah beberapa senti, ya. Kemudian yang kedua, tumor jinak ini batasnya tegas, ya. Jadi dia berbatas, ya. Nah, dia berbatas, kadang-kadang bisa berkapsul, ya. Dalam artian dia tidak merusak jaringan di sekitarnya. Nah, dia jadi sifatnya terlokalisir, ya. Nah, tumor jinak ini dia sifatnya mendesak jaringan sekitar, ya, tapi tidak merusak, ya, karena dia tadi berbatas tegas, dia berkapsul, dia hanya mendesak jaringan normal sekitarnya, ya. Nah, kemudian kalau tumor jinak dia tidak akan menyebar ke organ lain, ya, karena dia tadi ya terlokalisir. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri dari tumor ganas, ya? Nah, sebaliknya, ya, tumor ganas ini tumbuhnya sangat cepat, ya, mungkin dalam beberapa bulan itu ukurannya sudah bertambah 10 cm, 15 cm, ya. Kemudian dia tidak berkapsul, ya, dan tidak berbatas tegas, ya, sehingga apa? Jadi sifatnya itu dia merusak, ya, menghancurkan daerah jaringan normal di sekitarnya, ya. Nah, sifat dari sel tumor ganas ini dia bisa menyebar, ya, ke organ lain lewat pembuluh darah atau pembuluh limf, ya. Jadi sel-sel tumor ganas ini bisa sampai ke organ lain, ini yang biasa kita sebut dengan metastasis, ya. Biasanya ini kalau secara klinis sudah stadium 4. Nah, kemudian kita lanjut tentang penyebab tumor, ya. Jadi ini yang selalu yang banyak pertanyaan di masyarakat, apa saja penyebab dari tumor ganas, ya, penyebab dari kanker, ya. Jadi sampai saat ini, ya, hampir sebagian besar dari tumor ganas atau kanker ini belum diketahui penyebab pastinya, ya. Ini masih dalam penelitian, ya. Cuma ada beberapa hal, ya, yang diperkirakan sebagai pencetus atau penyebab dari suatu tumor ganas, ya. Nah, beberapa diantaranya pertama adalah zat kimia, ya. Nah, apa sih zat kimia yang bisa menyebabkan kanker? Nah, banyak, ya, di sekitar kita, ya, itu asap rokok, ya, kemudian polusi udara, ya. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang terpapar dengan zat kimia, ya, misalnya di pabrik, ya, di pabrik pembuatan cat, ya, pembuatan karet, ya. Nah, itu bisa menyebabkan pemicu, ya, dari kanker. Kemudian zat-zat pengawet, ya, zat pewarna, ya. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi dari sel, ya.
Jadi zat-zat kimia tadi ya bisa menyebabkan perubahan pada sel yang kita sebut dengan mutasi ya. Nah, sel yang sudah berubah sifatnya ini yang kemudian berkembang biak yang menjadi banyak sehingga pertumbuhannya cepat ya, ukurannya cepat membesar ya. Nah, ini pengaruh dari zat-zat kimia ya. Nah, yang kedua, penyebab dari tumor ganas itu adalah radiasi ya. Nah, jadi apa yang masuk kategori radiasi ya? Nah, yang pertama itu sinar ultraviolet ya, yang sehari-hari kita pasti terpapar ya. Nah, terutama ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko tinggi ya, misalnya petani ya, nelayan ya, yang itu setiap saat kulitnya akan terpapar dengan sinar ultraviolet ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berisiko ya, seperti petani dan nelayan tadi bisa berisiko untuk menderita kanker kulit. Kemudian sinar radiasi yang lain, sinar ronsen ya. Nah, jadi ronsen ini seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi kita butuh ya sinar ronsen ini untuk diagnostik ya, tapi di sisi yang lain ternyata radiasi ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada sel yang kita sebut dengan mutasi ya. Nah, kemudian termasuk nuklir ya, bom atom ya. Nah, dulu sewaktu Nagasaki dan Hiroshima ya, di bom atom ya di Jepang ya. Nah, setelah beberapa saat kemudian ditemukan banyak kasus kanker tiroid dan leukemia ya, kanker darah ya pada penduduk Nagasaki dan Hiroshima ya. Nah, ini pengaruh dari radiasi. Kemudian yang ketiga ya, sebagai penyebab kanker itu adalah virus ya. Jadi ada beberapa jenis virus yang sifatnya bisa menyebabkan perubahan pada sel ya. Nah, yang pertama itu virus HPV ya, Human Papilloma Virus ya. Jadi ini virus yang menyebabkan kanker serviks. Nah, kemudian Epstein-Barr virus ya. Nah, jadi Epstein-Barr virus ini sebagai tersangka ya, penyebab dari kanker serviks, kanker nasofaring ya, dan kanker kelenjar getah bening. Kemudian virus hepatitis B ya. Nah, ini bisa menyebabkan kanker di hati ya. Itu beberapa virus ya yang bisa menyebabkan kanker ya di organ tubuh manusia. Kemudian yang keempat itu ada nutrisi ya, atau makanan ya. Jadi ada zat-zat makanan yang sebagai pemicu ya dari tumbuhnya suatu kanker ya. Misalnya kanker usus besar ya. Nah, tadi terlihat di data bahwa kanker usus besar itu juga masuk ya 10 kanker terbesar baik di Sumatera Barat maupun di Indonesia ya. Nah, jadi kanker kolon ya atau kanker rektum itu dikaitkan dengan diet rendah serat ya. Jadi kurang serat ya, tapi tinggi daging merah ya. Nah, ini katanya pemicu ya dari tumor kanker usus besar ya. Kemudian lemak ya. Nah, diet lemak ya. Nah, ini juga dikaitkan dengan beberapa jenis kanker ya, termasuk kanker payudara ya. Nah, kenapa lemak ini dikaitkan dengan kanker payudara? Karena lemak ini kalau berlebih ya, nah itu nanti akan dirubah ya menjadi hormon estrogen ya. Nah, kita tahu hormon estrogen ini sifatnya bisa merubah sel-sel dari kelenjar payudara ya, sehingga nanti kalau selnya berubah sifat ya, nah itu yang cikal bakal ya munculnya suatu kanker. Kemudian yang kelima ada hormon ya. Nah, ini juga terkait dengan yang tadi, bahwa ada beberapa hormon yang sifatnya sebagai pemicu ya dari suatu tumor ganas ya, termasuk tadi hormon estrogen. Kemudian yang keenam itu faktor genetik ya. Nah, kalau faktor genetik ini memang faktor yang tidak bisa diutak-atik ya. Artinya faktor genetik ini adalah cetak biru ya dari Yang Maha Kuasa yang tidak bisa kita atasi ya. Nah, jadi sebagian tumor ini memang ada yang diturunkan ya, seperti kanker payudara ya, kanker usus ya, kanker usus besar ya. Nah, itu memang ada faktor genetik ya. Nah, jadi kalau ada orang tua kita ya, misalnya ibu ya yang menderita kanker payudara, nah itu sedikit banyaknya ada gen ya yang diturunkan ya kepada si anak ya. Nah, cuma itu tidak akan otomatis langsung ya muncul pada si anak, tergantung nanti dari faktor lingkungan ya. Jadi apa itu faktor lingkungan? Adalah faktor gaya hidup ya, gaya hidup dan pola hidup sehat ya.
Nah, jadi kalau ada faktor genetik bukan otomatis akan muncul ya kanker pada seseorang, itu tergantung nanti dari faktor lingkungan ya. Karena sebagian besar ya mayoritas kanker itu biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Ya, jadi kalau faktor genetiknya sudah ada, tergantung kita mengolah faktor lingkungan ini ya, berupaya mengubah ke pola hidup lebih sehat. Nah, kemudian yang penting ya, bagaimana kita menemukan kasus-kasus kanker ini masih dalam stadium dini, yaitu yang kita sebut dengan deteksi dini ya. Jadi apa itu kanker masih stadium dini? Yang pertama yaitu tumor yang baru muncul ya. Jadi yang baru muncul, yang baru diketahui ya ada pembengkakan sehingga ukurannya itu masih kecil ya. Nah, kemudian masih berbatas tegas ya, jadi belum masuk ya, baru menyebar ke organ sekitar ya, ke jaringan sekitarnya ya, dan belum menimbulkan kerusakan ya di daerah tangganya ya, di sekitarnya. Dan yang penting juga belum bermetastasis ya, belum menyebar ke organ lain. Nah, itu tugas kita ya, bagaimana menemukan kanker ini masih dalam stadium dini ya, yang ciri-cirinya kita sebut tadi ya, yang masih kecil ukurannya, kemudian baru muncul ya, kemudian belum merusak jaringan sekitar ya, dan belum menyebar ke organ lain. Nah, untuk itu perlu kita ketahui apa saja yang perlu kita waspadai sebagai ciri-ciri suatu tumor ganas. Nah, oleh Yayasan Kanker Indonesia, untuk mewaspadai kemungkinan suatu tumor ganas ini ya, ada ciri-ciri yang harus kita ketahui ya. Nah, itu disingkat dengan waspada ya. Nah, waspada itu ada terdiri dari 7 huruf ya, W, A, S, P, A, D, dan A ya. Nah, ini punya makna masing-masing ya. Nah, yang pertama itu W, itu adalah waktu BAB atau BAK ada perubahan atau kebiasaan ya. Jadi ada perubahan pada buang air besar atau buang air kecil ya. Nah, misalnya buang airnya tiba-tiba berdarah ya. Nah, atau susah buang air besar ya, atau buang air besarnya keluar seperti pita ya. Nah, ini kita harus waspada. Kemudian gangguan buang air kecil ya, misalnya tiba-tiba buang air kecilnya berdarah ya. Nah, ini kita harus waspada ya, jangan-jangan ada tumor ganas ya di saluran kemih. Kemudian yang A yaitu alat pencernaan terganggu ya, atau susah menelan ya. Jadi ada gangguan dari sistem pencernaan ya, susah menelan ya. Nah, misalnya muntah ya, sering muntah ya, kemudian susah menelan. Nah, ini kita harus waspada ya, jangan-jangan ada kanker ya di saluran pencernaan. Kemudian S ya. Nah, S ini suara serak dan batuk-batuk yang tidak sembuh ya. Nah, ini jangan-jangan ada kanker di pita suara ya. Nah, suara serak yang tidak sembuh-sembuh, jangan-jangan ini ada kanker pita suara. Kemudian batuk yang tidak sembuh-sembuh ya. Nah, ini juga kita harus waspada ya, jangan-jangan ini di paru-paru ya, ada tumor. Nah, kemudian yang P itu adalah payudara atau tempat lain ya, organ lain ada benjolan ya. Nah, dimanapun ya tumbuh benjolan ya, nah ini kita harus segera waspada ya, jangan-jangan ini gejala ya dari suatu tumor ganas. Kemudian yang A itu andeng-andeng yang berubah sifat ya. Jadi andeng-andeng ini tahi lalat ya. Jadi tahi lalat yang tiba-tiba berubah sifat ya, cepat membesar, kemudian warnanya bertambah gelap, gatal, kemudian mudah berdarah ya. Nah, ini kita harus waspada, jangan-jangan tahi lalat ini sudah menjadi suatu tumor ganas. Kemudian yang D itu darah dan lendir abnormal yang keluar dari tubuh ya. Jadi adanya darah yang keluar dari tubuh ya. Nah, misalnya mimisan ya, mimisan yang berulang ya, kemudian batuk berdarah ya. Nah, ini kita harus waspada ya, jangan-jangan ada kanker.
Kemudian A, ya, yang terakhir ini adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Ya, jadi kalau ada luka ya yang tidak sembuh-sembuh, ini kita juga harus waspada ya, jangan-jangan ini adalah kanker kulit. Nah, kemudian ya, karena angka tertinggi di Indonesia itu jenis kankernya adalah kanker payudara, termasuk kita di Sumatera Barat ya. Nah, ini ada program yang namanya Sadari ya, periksa payudara sendiri ya. Jadi ini bisa dilihat di gambar ya. Nah, bahwa kita bisa memeriksa payudara kita sendiri ya pada 7 sampai 10 hari setelah haid ya. Jadi 7 sampai 10 hari setelah haid kita bisa melakukan pemeriksaan rutin ini ya melalui 5 langkah ya. Nah, yang pertama kita berdiri ya di depan cermin ya. Kemudian perhatikan ya apakah ada bentuk yang berubah ya pada payudara, apakah itu pada kulitnya ya. Kemudian apakah ada pembengkakan ya, kemudian apakah ada perubahan ya pada daerah puting payudara. Nah, kemudian yang kedua ya, nah itu kita angkat tangan ke atas ya, kemudian sikunya ditekuk ya, posisikan tangan di belakang kepala. Kemudian dorong siku ke depan ya, cermati payudara ya. Nah, kemudian gerakan berikutnya dorong siku ke belakang lagi ya, kemudian dilihat ya perubahan pada payudara ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan ujung jari ya, kemudian diraba ya. Nah, jadi gerakannya bisa dari atas ke bawah ya, kemudian dari kiri ke kanan, kemudian melingkar ya. Nah, itu biasanya digunakan ujung jari yang tiga di tengah ya. Nah, itu biasanya lebih sensitif ya untuk merasakan adanya suatu pembengkakan ya pada payudara. Kemudian yang keempat, itu darah putihnya dipencet ya, kemudian dilihat apakah ada cairan atau darah yang keluar ya. Nah, kalau ada darah ya atau cairan berwarna kuning ya kecoklatan, nah kita harus waspada ya, jangan-jangan ini ada tumor ganas ya. Nah, kemudian yang kelima itu kita posisi tiduran ya, letakkan bantal di bawah pundak ya. Nah, kemudian angkat lengan ke atas. Nah, di situ dicermati ya apakah ada pembengkakan pada payudara. Nah, kemudian untuk deteksi dari kanker serviks ya, nah itu sekarang sudah ada ya pemeriksaan IVA test dan pap smear ya. Nah, di mana nanti dilakukan kalau IVA test itu dengan memberikan zat asam asetat ya, nanti dilihat perubahan warna ya pada serviks ya, pada mulut rahim. Nah, nanti kalau warnanya putih ya, ada perubahan, nah itu biasanya ada kelainan ya di sana ya, nanti akan dilanjutkan pemeriksaan berikutnya. Atau yang lebih sensitif itu ada pap smear ya. Nah, nanti mulut rahimnya akan diusap ya dengan suatu alat ya, seperti tangkai es ya. Nah, itu nanti akan dioleskan pada kaca ya, kaca slide. Nah, nanti akan diperiksa ya oleh dokter ahli patologi anatomi apakah ditemukan sel-sel yang mencurigakan ke arah kanker. Nah, itulah beberapa yang bisa kita berikan ya seputar informasi kanker dan deteksi dini pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyuluhan kita pada hari ini. Semoga dapat sebagai pedoman dalam kehidupan dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.